Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Reskia Beauty Ahda dengan NIM 2516040071. Saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis, yaitu isi kandungan Al-Quran. Nah, isi kandungan Al-Quran itu ada 6. Yang pertama tauhid, kedua akhlak, ketiga ibadah, keempat wa'ad dan wa'id, kelima hukum, dan keenam adalah kisah-kisah. Baiklah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Dimulai dari tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah konsep dasar Islam yang berarti mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah itu esa, satu, dan tidak ada sekutu baginya, serta hanya Allah lah yang berhak untuk disembah sesuai dengan sifat keagungannya. Pentingnya tauhid itu adalah sebagai fondasi iman, fondasi keimanan setiap muslim. Yang kedua yaitu akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak berasal dari kata khuluq, yaitu tabiat, perangai, atau adat kebiasaan. Dan juga akhlak yaitu sifat batin yang sudah mendarah daging pada jiwa seseorang yang tidak keluar dengan sendirinya atau secara tidak sengaja. Dan pernah suatu saat Aisyah radhiyallahu anha ditanya akhlak Rasulullah. Wahai Aisyah, seperti apakah akhlak Rasulullah itu? Lalu Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang akhlak, seperti pada surah Al-Hujurat ayat 11 yang menjelaskan bahwa tidak boleh memanggil teman dengan panggilan yang buruk, terkecuali dia sudah menyetujui panggilan itu atau dia sudah terbiasa, sudah dekat. Kalau seandainya belum dan dia tidak menyukai panggilan itu dan kamu tetap memanggilnya seperti panggilan yang tidak disukai oleh temanmu itu, maka itu sangatlah akhlak tercela. Dan akhlak itu ada akhlak karimah dan ada akhlakul mahmudah. Yang ketiga adalah ibadah. Ibadah adalah bentuk penghambaan suatu umat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Dan di dalam Al-Qur'an juga banyak membahas tentang ibadah, baik itu zakat, puasa, haji, dan yang lain-lain. Dan ibadah juga ada pada surah Al-Kautsar, yaitu berkurban, perintah berkurban, dan terdapat juga pada surah Al-Baqarah ayat 43 dan ayat 3. Yang mana pada ayat 43 itu menjelaskan tentang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan untuk ayat ketiga yaitu perintah untuk berinfak. Keempat yaitu wa'ad dan wa'id. Apa itu wa'ad? Wa'ad adalah janji Allah untuk memberikan balasan atau pahala kepada orang yang beriman, sedangkan wa'id adalah ancaman sebagai balasan kepada orang yang telah berdusta atau tidak mau bersujud kepada Allah. Dan juga terdapat pada surah Al-Qari'ah serta surah Al-Zalzalah. Yang kelima yaitu hukum-hukum. Hukum-hukum ini bersifat komprehensif, yaitu hukum yang i'tiqadiyah atau keimanan, keyakinan seperti kepada Rasul, Allah, dan malaikat. Yang kedua itu hukum amaliyah, yaitu zakat, puasa, sholat, ibadah, haji, dan yang lain-lain. Dan pada muamalah yaitu hukum pidana, hukum pernikahan, dan hukum yang lain.
kisah-kisah yang terdapat pada Al-Quran itu adalah sebagai ibrah atau pelajaran untuk kita di masa yang akan datang. Apa yang terjadi pada zaman Nabi diceritakan dalam Al-Quran dan kita mengambil sebagai pelajaran. Hal-hal yang baik kita ambil dan kita terapkan, sementara hal-hal yang tidak patut kita ambil maka tidak kita ambil. Baik, sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga di dalam fase pembelajaran. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.